Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Liza Alfia SEM FCAKTCA, Ibu Rona Majida SEMAK. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek Base Learning Akuntansi Keuangan Menengah 2 PT Bank Sentral Asia Tbk. Next. Berikut nama anggota dari kelompok 6. Next. Yang pertama itu ada profil perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA adalah perusahaan yang bergerak di bidang bank umum. Produk dan layanan yang ditawarkan yaitu produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan kas manajemen, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada overview kinerja keuangan komparatif dari PT BCA. Yang pertama itu ada laporan laba rugi di mana yang telah dielaborasikan di atas, BCA mencatat pertumbuhan yang positif pada pendapatan bunga bersih maupun pendapatan operasional selain bunga. Next. Selanjutnya ada posisi keuangan di mana total aset Bank BCA meningkat 7,89% dari tahun 2021. Selanjutnya ada laporan arus kas yang membahas 3 komponen, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di mana arus kas dari aktivitas operasi ini menurun sebesar 92,4 triliun atau sebesar 73,2%. Arus kas dari aktivitas investasi ini turun sebesar 21,5% dan arus kas dari aktivitas pendanaan naik sebesar 35,6%. Next. Berikut bisa dilihat hasil analisis rasio keuangan pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Next. Selanjutnya ada analisis implementasi PSHK pada PT Bank Sentral. Yang pertama ada PSHK nomor 3 tentang laporan keuangan interim, di mana laporan dalam PSHK ketiga ini merupakan suatu standar atau acuan laporan keuangan khususnya mengenai pengungkapan laporan keuangan interim perusahaan. Hasil analisis pada Bank Sentral Asia telah memenuhi penerapan PSHK nomor 3 dengan menyajikan laporan interim perusahaan per semester. Selanjutnya ada PSAK 5 yang membahas tentang segmen operasi. PSAK 5 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pelaporan segmen operasi dalam akuntansi keuangan di Indonesia dan bertujuan untuk memberikan pedoman yang konsisten dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menganalisis informasi mengenai segmen operasi dalam laporan keuangan suatu entitas. Hasil yang didapatkan yaitu PT BCA telah mengaplikasikan PSAK 5 mengenai segmen operasi dengan cukup baik. Terbukti dengan adanya beberapa pengungkapan pos-pos yang dianjurkan di PSAK 5 pada informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen dilaporkan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya pengungkapan dan penyajian dari informasi pasar yang bergerak di 2 segmen, yaitu berdasarkan wilayah geografis dan produk. Baik, selanjutnya itu PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, di mana hasil analisis dari PT Bank BCA sendiri telah mengimplementasikan PSAK 7 itu sendiri dengan baik, dibuktikan dengan adanya pengungkapan sifat, hubungan, dan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi. Seperti contohnya itu ada dari PT Dwi Mura Investama Andalan. Next. Lalu selanjutnya ada PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan. PSAK 8 itu suatu standar atau acuan laporan keuangan khususnya mengenai pengungkapan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Hasil analisis dari PT Bank Sentral Asia Tbk itu belum mengaplikasikan PSAK 8 mengenai peristiwa setelah pelaporan. Terbukti dengan tidak adanya pengungkapan hal-hal mengenai aktivitas setelah pelaporan laporan keuangan pada bagian CALK laporan keuangan PT BCA. Next. Selanjutnya yaitu PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Hasil analisisnya yaitu dalam laporan keuangan PT BCA tidak terdapat laporan mengenai investasi pada entitas asosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT BCA tidak bekerja sama dengan entitas asosiasi atau ventura bersama. Next. Selanjutnya yaitu PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakaya.
Hasilnya yaitu PT BCA sudah menerapkan PSAK 18 pada laporan keuangannya, tetapi kurang maksimal. BCA membagi jenis program Purnakarya yang terdiri dari program iuran pasti dan program imbalan pasti. Selain itu, BCA juga sudah melaporkan imbalan Purnakarya pada bagian tersendiri rehabilitas imbalan pasca kerja. Tapi BCA tidak melaporkan secara lengkap tentang program iuran pensiun. Next. Kemudian ada PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK 24 itu merupakan standar yang mengatur pengungkapan seluruh bentuk imbalan kerja yang diberikan suatu entitas kepada para pekerja sebagai kompensasi dari kinerja yang telah mereka berikan. Hasil analisis pada PT Bank Sentral Asia Tbk itu telah mengimplementasikan PSAK 24 dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengungkapan rincian imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang pada perusahaan tersebut. Metode yang digunakan untuk mencatat imbalan kerja karyawan juga sesuai dengan PSAK 24, yaitu metode Projected Unit Credit. PT Bank Sentral Asia mencatat liabilitas imbalan kerja dengan akun liabilitas imbalan pasca kerja dan melaporkannya pada laporan posisi keuangan. Next. Baik, selanjutnya ada PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. PSAK 25 ini merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hasil analisis dari PT BCA sendiri belum mengaplikasikan PSAK 25 dengan baik, dibuktikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi mengenai penerapan PSAK yang baru dan revisi yang digunakan PT BCA telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Next. Selanjutnya ada PSAK nomor 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Dalam PSAK nomor 57 ini menyatakan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua ada liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan liabilitas kontingensi dapat diakui atau tidak diakui sesuai dengan kondisi yang diatur dalam PSAK nomor 57. Lalu aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepertinya berada dalam kendali entitas. Hasil analisis provisi diakui sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diakui jika jumlahnya yang signifikan oleh Bank BCA. Lalu liabilitas kontingensi. Bank BCA telah melakukan pengungkapan aset kontingensi yang memiliki kemungkinan arus masuk manfaat yang besar pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, seperti dapat lihat pada gambar terlampir. Dan yang terakhir tentang aset kontingensi, Bank BCA telah mengakui aset kontingensi dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Lalu ada PSAK 60 terkait instrumen keuangan pengungkapan. Hasil analisisnya, BCA secara keseluruhan telah mematuhi PSAK 60 tentang pengungkapan. Entitas telah mengungkapkan kategori aset dan liabilitas keuangan, metode reklasifikasi, agunan, dan pengungkapan pos-pos penghasilan, beban, keuntungan, dan kerugian pada laporan laba rugi komprehensif. Lalu BCA juga mengungkapkan semua resiko yang timbul dari instrumen keuangan. Beberapa pos yang tidak diungkapkan oleh BCA yaitu akun penyisihan kerugian piutang kredit dan gagal bayar atau pelanggaran. Next. Kemudian ada PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK 68 ini standar yang mengatur pengukuran nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Hasil analisis pada Bank Sentral Asia Tbk itu telah mengaplikasikan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar dengan baik. Terbukti dengan adanya pengungkapan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tersebut.
Next. Selanjutnya ada PSAK 71 yang merupakan suatu standar atau acuan instrumen keuangan secara keseluruhan, mulai dari pengungkapan hingga pengukuran, baik untuk aset keuangan maupun liabilitas keuangan. Dari hasil analisis PT Bank Sentral Asia sendiri telah mengaplikasikan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan dengan baik, terbukti dengan adanya pengungkapan mengenai pengakuan serta pengukuran instrumen keuangan pada bagian CALK laporan keuangannya. Next. Selanjutnya, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 ini merupakan standar akuntansi baru terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan menjadi standar tunggal untuk menggantikan standar-standar yang telah berlaku sebelumnya. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Hasil analisis yang dapat adalah perusahaan menerapkan PSAK 73 ketika entitas menyiapkan penyajian pelanggannya. Penyajian tersebut memisahkan pendapatan dari segmen operasi ke dalam dua segmen, yaitu berdasarkan wilayah geografis dan produk. PT BCA telah sesuai menerapkan PSAK 72 pada laporan keuangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan dan penyajian atas pendapatan pelanggan berupa dana simpanan syariah dan simpanan dari bank lain, serta informasi mengenai resiko kredit atau piutang bagi kontrak dengan pelanggan. Lalu ada PSAK nomor 73 tentang sewa, yaitu merupakan PSAK yang memuat pernyataan standar akuntansi keuangan yang menetapkan terkait dengan prinsip pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan sewa. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Akuntan Indonesia telah mengesahkan PSK 73 pada tanggal 18 September 2017. Hasil analisis tentang pengakuan sewa, Bank BCA telah mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan kontrak. Lalu pengukuran sewa, Bank BCA telah mengukur aset hak guna pada biaya perolehan dan mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Dan penyajian serta pengungkapan sewa, Bank BCA telah mengklasifikasikan aset hak guna dan liabilitas sewa secara terpisah dengan yang lainnya pada laporan posisi keuangan, serta mengungkapkan penjelasan terkait sewa dengan rinci pada catatan atas laporan posisi keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan dari kajian yang telah kami lakukan, diketahui bahwa implementasi PSAK pada PT Bank Sentral Asia telah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa PSAK yang belum sesuai. Implementasinya telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengenai pedoman penyajian laporan keuangan. Adapun penerapan dari PSAK itu tersendiri diterapkan dalam laporan keuangan PT BCA Tbk dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai pernyataan dan penjelasan penerapan dalam PSAK tersebut. Hasil komparasinya yaitu PSAK 3 telah sesuai, PSAK 5 pula telah sesuai, PSAK 7 sesuai, PSAK 8 tidak sesuai, PSAK 15 sesuai, 18, 24, 25, 57, 60, 68, dan 71, 73 sesuai. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.